ya, karena kita integrated, kita banyak sekali di sana kantor-kantor atau ini kita kalau mau dari GP ke GP ya kita overnight ya. Tapi kalau kita mau dari dari PS mau ke GP saya bilang bentar 2 hari sebelumnya baru bisa karena kita anggap PS Farm itu lebih tanda kutip lebih kotor daripada GP Farm ya. Apalagi kalau kita dari lab ya ke situ ya seminggu ya 5 hari nggak boleh ke situ. Ya ini yang kita konsekuensi ke sana ya. Kita harus sebagai technical service, sebagai dokter hewan kita harus bisa training semuanya ini. Jadi ini adalah kami lakukan seperti ini contoh. Nah kita juga tahu bahwa banyak services, central service, ada hatchery, ada feed mill, terus ada lab, ada ini angkutan telur dan lain sebagainya, maintenance. Ini semua central service. Mereka juga bisa nyebar penyakit juga ya, termasuk dokter hewan. Jadi kita harus terapkan satu sistem yang tadi visual matrix source tepat. Bahkan di hatchery kita juga ada 3 warna ini. Ini 3 warna ini yang diambil oleh SAO diterapkan di pilot projectnya di Solo dulu ya. Tapi ini sebenarnya dicuri dari saya harusnya patenkan ini dulu ya. Jadi saya bisa show FAO gitu. Tapi ya nggak apa-apa kita sharing mau gitu ya. Nah, kenapa kita harus bicara penyakit? Ini cuma sebagai contoh aja ya. Ini adalah impact dari flu burung di salah satu breeder farm. Ini real. Ini saya angka-angkanya real. Ya, kalau saya pakai vaksin di usia pulet sama di laying, ini adalah cost bagi saya ya. Tapi untuk semua vaksin, bukan hanya untuk AI aja. Semua vaksin dari $1, taruhlah $1,5 ya. Total per ekor ya, itu untuk semua vaksin. Nah, ini adalah kurva produksi telur. Ini standar biru, standar yang merah itu adalah real ya. Ini yang kita inginkan ya. Kalau kita sampai panen di usia sekarang sekitar 63-62 minggu, kita dapat profit kalau DOC-nya sekitar 5 juta US. Ya. Itu jadi kita keluarkan ini kita bisa mendapatkan, kita keluarkan sekitar untuk vaksin dalam hal ini 350.000 US dollar, kita bisa panen sekitar 5,8 juta US dollar. Tapi kalau kita kena penyakit, kita belum ada cost of rearing-nya dengan pakan dan lain sebagainya, selanjutnya kita berikan. Dan memberikan telur, kita ada loss di sini, apalagi loss dari opportunity dari produksi telur dan penjualan DOC-nya. Kita hilang 7,4 juta US dollar. Kalau dia kenanya di puncak produksi. Kalau di 40 minggu, kita loss-nya sekitar 4,2 juta US dollar. Jadi kita sudah keluarkan ini, tambah ini. Ya. Jadi ini kasih gambaran kenapa ini sebenarnya bisa dihitung di yang petelur juga. Karena orang selalu bilang, oh ini mahal dan lain sebagainya, harga telur jelek. Kalau sudah kena AI, ND, apapun, hancur seperti ini. Ya. Nah ini dengan artinya kita benar-benar stamping out, ya. Kita putus di sini. Ya, kalau kita teruskan produksinya, ayamnya makannya banyak, tapi returnnya nggak ada, telurnya nggak ada. Gitu. Jadi itu costnya itu bisa lain lagi, bisa lebih mahal lagi, karena harga pakan yang mahal kan. Saya hitung-hitung cost untuk OVK, obat vaksin kimia itu di breeding itu cuma 1% dari total cost. Ya. Itu sudah termasuk vaksin, termasuk kimia juga ya. Jadi ini 1% cost. Jadi kembali lagi betapa pentingnya kita harus fokus pada biosecurity. Ini yang dilakukan di luar negeri, stepping out ya. Nah ini dari Lessings, dia kemarin presentasi di Paris tanggal 25-26 di Paris di World Organization of Animal Health. Dia melihat bahwa sekarang negara-negara barat, Europe consider one tabu vaksin. Dulu vaksinasi itu tabu, ya. Tapi karena kasus AI ini rescue with bird flu, jadi dia tuh
kayak bergulat dengan bird flu, ya dia harus mulai consider vaccination. Ya. Nah ini adalah data-data yang dari 6% saya ambil ada satu vaksinasi itu banyak negara pakai vaksin karena negaranya sudah endemik. Ya. Kita nggak bisa bilang standing out mau mulai dari mana. Ya. Terus kemudian kalau kita standing out, siapa yang ganti rugi? Nggak ada yang ganti rugi ya. Jadi tadi saya hitungkan banyak sekali. Terus kemudian stepping out, virus ini stepping out itu hanya efektif kalau itu ada virusnya. Kalau nggak ada virus kayak di Eropa, ini satu farm kena virus, ada ring 1 kilometer itu dimusnahkan semua, harus ganti rugi, ya nggak make sense di situ. Ini tidak mungkin kita bisa culling jutaan dari ekor ayam, dan ini kita hanya bisa efektif kalau menggunakan vaksin kalau ada matching vaksin. Ini benar-benar dipresentasikan kemarin ya, baru sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Banyak negara bicara exit strategy ya. Kita vaksin, tapi nanti 2020 waktu itu ya 2004 kita vaksin, 2020 kita sudah cabut vaksinnya, exit strategy. Sekarang PMK juga gitu, kita vaksin sekarang, nanti 2010 tahun lagi kita cabut. Karena kita bebas, nggak mungkin ya. Karena exit strategy ini salah ya. Ini istilah service nomornya adalah istilah salah. Jadi kita harus melihat situasi. Kalau situasi membaik ya kita bisa kurangin. Tapi kalau situasi itu berubah ya kita harus ikutin. Jadi kita jangan langsung pasang adanya exit strategy. Nggak ada negara yang dulunya endemik bisa bebas ya. PMK nggak ada, untuk buruk nggak ada. Jadi kita harus hidup selamanya dengan flu burung. Ya. Ini cuma menjelaskan, ya saya menjelaskan bahwa istilahnya dengan vaksin kita bisa kontrol penyakit dari gejala klinis, ya klinis kematian ya, dan kita bisa menekan jumlah ayam yang peka terhadap virus itu sehingga itu bisa terinfeksi dan bisa menyebar. Jadi kita mencegah spreadingnya ini. Terus kemudian vaksin itu hanya berefektif apabila kombinasi dengan cara dengan biosecurity tadi dengan manajemen ya. Ini penting sekali kita ke sana. Sekali lagi untuk semua penyakit respirasi, entah A, I, N, D, I, B, kita vaksin itu bukan untuk mendesain mencegah infeksi karena nggak bisa. Vaksin kita itu tidak cocok untuk AI, kita nggak ada live vaksin. Jadi virus ayam itu bisa terinfeksi, ya. Jadi vaksin itu bukan didesain untuk mencegah infeksi, tapi untuk mencegah sebenarnya adalah kegagalan produksi dalam hal ini. Jadi kita harus pola pikirnya kita beda ya. Oh saya sudah vaksin, kenapa masih kena gitu? Ya bisa kita bicara karena memang bukan didesain itu. Ya. Nah banyak negara barat juga bilang kalau kita bicara vaksin ini akan jadi endemik. Ya. Tanpa vaksin sekarang sudah endemik gitu ya. Kayak di Thailand bilang nggak vaksin. Siapa bilang nggak vaksin? Kita semua industri tahu mereka lakukan vaksinasi. Ya itu juga endemik di sana juga ya. Tapi ya Thailand tidak vaksin broiler, betul. Apa di Indonesia kita vaksin broiler? Tidak juga ya. Jadi kita cuma breeder sama. Jadi kita jangan kalah sama orang-orang di sana gitu. Kita sudah jelas kita nggak vaksin broiler, nggak perlu gitu. Kita bisa bebas AI. Tapi kalau di breeder layer tadi saya bilang itu adalah asuransi. Kita mau kalah, mau hilang 7 juta US dollar atau 4 juta atau ini dapat 5 juta US dollar itu aja kan. Hitung-hitungannya kan gitu. Cuma itu ekonomis ya. Dulu saya juga main tapping out aja, terus bos saya bilang, "Loh, kamu main tapping out aja, terus kita nggak punya telur lagi, nggak punya ayam, gimana gitu." Nggak ada telur, nggak ada ayam, pakan nggak jalan. Ya, kita jadi banyak sekali rentetannya, jadi kita benar-benar harus
lihat apa yang sesuai kecocokan ada di sini. Nah, kalau kita bicara sekarang vaksin, kita harus ada 3 ini ya. Ini orang vaksin nggak pernah ngomong ini. Ya, ini yang saya bedakan di sini. Ada 3 kata: potensi, efficacy, sama effectiveness. Potensi itu hanya kalau saya vaksin jadi, saya masukin ayam SPF, titer saya 2,7, 2,8. Itu adalah potensi dari vaksinnya. Itu tidak menyatakan apakah vaksin ini bagus, protektif atau apa. Nah, itu cuma bilang kemampuan mendongkrak titer. Ya. Potensi vaksin ini 2,10, potensi vaksin ini 2,8, itu aja. Ya. Jadi jangan mix. Banyak orang bilang, oh potensinya bagus. Gitu. Saya bilang, kami mau tahu gimana, karena potensi diukur hanya dengan 1 kali vaksin di ayam SPF. Ya. Ayam SPF 4 minggu, kita vaksin, 3 minggu kemudian kita ambil titernya, itu adalah potensi dari vaksin. Efficacy itu adalah ayam yang kita vaksin, 3 minggu kemudian kita uji tantang. Dia nggak mati, ayamnya efficacious, ya. Ayamnya ini apa, protektif, vaksinnya protektif. Ini adalah efikasi. Ya. Yang ketiga, effectiveness. Effectiveness itu artinya apakah vaksin ini dipakai sekali, 2 dosis, 3 dosis, dan lain sebagainya untuk capai titer agar bisa efficacious, ya, efektif. Kadang-kadang di lapangan karena biosecurity jelek dan lain sebagainya, itu juga nggak efektif. Ya. Kita bicara misalnya vaksin NDAI, ya, tapi ND sebagai vektor, ya, live vaksin, ada H5-nya. Kita berikan vaksin, ini bagus, tapi efektifnya nggak bagus karena ayam kita mengandung antibody terhadap ND, jadi AI ini itu nggak bisa berkembang. Ya. Kita pakai Volpox AI sama, kita vaksin berkali-kali di breeder dengan Volpox sehingga kita punya antibody, Volpoxnya nggak bisa berkembang, AI-nya juga nggak ikut berkembang gitu. Jadi ini kita bilang efektif atau enggak, kita harus bicara ke sana. Jadi 3 ini saya mohon teman-teman ini di ini. Jadi nanti kalau ada teman lagi mau jual produk, kita bicara ini. Ya. Apakah jangan potensi itu paling rendah dalam ini ya, lesson yang perlu diketahui. Nah, ini saya nggak mau tahu dalam ya, karena ini adalah imunologi. Kita paling tidak ada 2 sistem. Satu adalah innate immunity, satu adalah adaptive immunity. Ya. Innate immunity ini adalah sel-sel darah putih. Ya, ini ada saya tulis di sini fungsinya. Salah satu adalah inflamasi. Ya. Ini menyebabkan eosinofil ini menyebabkan kita temukan di dalam histopat. Ini banyak sel ini. Kita tahu ini adalah sel radang. Ya. Terus kemudian adaptive immunity, ini bagian 2, ini yang diperoleh ketika ada paparan virus dari vaksin atau dari virus lapangan. Ini kita ada T-cell, ini yang bisa mematikan, tapi bisa mematikan sel yang terinfeksi, tapi juga ada antibody. Ya, ini ada dua hal yang kita harus bedakan. Innate immunity ini adalah yang selalu ada siaga, ini yang harus dilatih. Ya. Nah, innate immunity, adaptive immunity ini ada 2 fungsi. Satu itu mencegah infeksi, ya. Yang satu adalah mengeliminasi virus, sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Ya. Jadi ketika kita bilang di innate immunity, kita ada interferon. Ngomongnya kita harus mendongkrak pembentukan interferon. Ya. Dan biar agar virus ini tidak terinfeksi. Interferon penting, tapi ada kelemahannya. Yang kedua, antibody. Ya. Dia ada immunity yang paling mencegah infeksi itu hanya antibody. Antibody yang cocok. Ya. Kalau antibody yang nggak cocok, kita pakai vaksin alimen, terus itu nggak cocok, ya kita percuma. Nah, ini yang merah ini yang merugikan kita. Ya. Kita sudah tidak bisa mencegah infeksi, virusnya masuk ke sel, terus kemudian ada pasukan darah putih atau T-sel ini menghancurkan sel-sel virusnya, selnya itu mati juga.
akibatnya adalah panjang seperti ini. Kita bicara vaksin 2005 kita pakai vaksin Meksiko H5N2 ya. Virusnya yang kita temukan H5N1. Kita pakai vaksin Cina 2008 tetap nggak bisa mencegah. Kita pakai vaksin Indonesia tahun 2003, 2012 itu ada yang virus bebek nggak cocok dengan virus ayam. Vaksinnya gagal juga ya. Dan seterusnya kita banyak kegagalan seperti ini ya. Jadi ayamnya mungkin ini nggak kelihatan lagi kasus ayam seperti dulu pendarahan. Ini cuma mati terus kita lihat ini kayak gini itu nggak bakal sembuh sudah. Ini contoh ya outbreak Zoetis pakai vaksin Meksiko ya, nggak bisa stop kematian. Ini ada 2 sayap ya di breeding farm. Ini sayap A naik, turun, kita kira sudah lewat, ini sudah kena, ternyata dia nyebar karena angin ke sana, sayap B kena, ya total 43% kematian, walaupun divaksin. Jadi ini yang kita harus belajar dari ini. Jadi apa yang kita membutuhkan sebenarnya adalah ketika kita ada satu jenis virus AI kita suntik di ayamnya terprotek terhadap yang kuning ini. Tapi kalau virusnya di luar, wujudnya beda-beda, ada merah, biru dan sebagainya, ya dia nggak bisa karena antibodinya nggak cocok. Itu aja ya. Nah ini yang virus-virus yang kita pakai di tahun 2003 sampai 2010 dalam vaksin dari Meksiko, dari China, Indonesia, US. Ini adalah master seed-nya dari tahun 94, dari 73, tahun 68, dari 73. Mana yang kita bisa dapatkan itu adalah semua bukan turunan Bandung tadi. Ini virusnya beda. Jadi kita mau pakai vaksin asal H5, tapi bukan turunan Gus Bandung tadi, ya kita nggak bisa berikan proteksi. Jadi ini gagal total. Jadi apa yang diperlukan adalah vaksin yang cocok. Ya. Dan vaksin ini kita lihat ya, waktu itu kita pakai vaksin DIVA ya, Differential Vaccinated Animals from Infected Animals. Ini tahun 2003 sampai 2010. Ketika kita pakai vaksin yang tidak tepat, pecah ya dari virus yang masuk 2.1 ini jadi titik ini pecah lagi gitu. Baru kita 2012 ketika kita pakai vaksin yang cocok, kasus clade ini hilang ya. Ini di 2014 kelompok ini hilang semua. Ya. Tapi di 2012 ada virus masuk, yang masuk. Jadi ini juga datang dari burung, dari burung liar, ya. Dari bebek. Ya. Jadi makanya kita ada virus baru yang ini. Jadi kami banyak melakukan penelitian, ya ini juga dipublikasi dengan tim Belanda. Ini kami aktif di sana, cuma lihat virus dan lain sebagainya. Saya nggak mau terlalu melihat ke sana. Kita melakukan banyak pekerjaan. Ini juga di permukaan virus ini adalah batang dari H5-nya itu dia banyak sekali gula seperti ini ya, modifikasi gula atau di istilahnya glikosilasi. Ini dia berubah, dia itu mencegah istilahnya kekeraman dari antibodi. Jadi dia selalu berubah. Nah ini kita harus ikutin, kita harus tahu ya. Cuma kasih gambaran aja, nggak perlu dihafalin yang kayak gini. Ini virus ini berubah terus. Nah, ketika virusnya berubah, ini adalah tahun 2007 melakukan penelitian. Ini semua virus yang ada di Indonesia tahun itu vaksin kita uji tantang dengan satu virus yang namanya chicken West Java Purwakarta Wijayanto 05 ya. Titernya yang hijau ini hasil serologi, ini namanya potensi titernya 900, kematian 100%. Jadi ini dari David Stein ya pekerjaannya. Presentasinya tidak ada asosiasi antara titer HI dengan proteksi. Kalau vaksinnya nggak cocok. Nah, ini di tahun 2007
hasilnya dipresentasikan seperti tahun 2010 bahwa flu ini kerjasama antara FAO dan WHO dinyatakan H5N1 vaksin strainnya itu harus menggunakan strain yang secara genetik antigenik sesuai dengan virus yang bersirkulasi. Nah itu apa? Itu strain yang homolog. Yang tidak homolog jangan dipakai. Ini paper di sini. Tahun 2011 pemerintah Indonesia cabut izin dari vaksin-vaksin yang tidak homolog. Karena ini adalah paper ini dan saya ikut di kelompok kerja di situ. Nah sejak ini 2011 kita lihat kasusnya mulai menurun. Jadi ini yang kita lihat itu dari hasil saintifik diterapkan di Indonesia dan itu kita bisa menekan ini kasus-kasus flu burung di Indonesia. Nah kuncinya untuk seleksi master seed ini berdasarkan paper dari 2004 ini dari Derek Smith dan kawannya Ron Fouchier ini. Ron Fouchier ini kebetulan teman saya dan kita kerjasama dengan dia di Rotterdam. Ini intinya ini adalah virus flu manusia ya. Kita lihat di tahun 1995 dia di sini. Tahun 97 dia sudah pindah ke sini. Ini ada jaraknya. Jadi sebenarnya di virus flu manusia tiap 2 tahun harus mengganti master seed ya. Dan ini kita juga melakukan dan cara kerjanya ini adalah kelompok ini Derek Smith dan tim di Cambridge di UK sama Ron Fouchier di Erasmus di Rotterdam ya. Nah ini kita melakukan ya, kita kan memang sudah banyak mungkin perusahaan yang melakukan isolasi virus, melakukan PCR sequencing, terus dapat yang silsilah seperti ini. Wah semua bilang, oh, silsilah saya ini virusnya di sini. Ya. Kita lihat, ya kita bisa interpretasi, tapi ini mana yang menjadikan master seed, kita nggak tahu sebanyak virus ini. Ya, saya mulai di Java, terus kemudian kami akuisisi Vaksindo, kita lebih dari 2.000 isolat kita ada. Kita ada tree ini yang mengandung 2.000 ini isolat. Kita nggak bisa melakukan. Yang kita melakukan adalah secara antigenik, ya. Kita berdasarkan tes HI, ya, hemagglutinin ini yang kita biasanya juga kasih ke para peternak. Tapi ada protokol yang tentu ya. Terus kemudian kita menghasilkan kartografi seperti ini terus baru diinterpretasi. Nah, ini yang saya bilang virus ini 213 ini sudah 2014. Yang ini atas ini sudah tidak bersirkulasi. Ini hilang. Virus yang masuk 2003 sampai 2014 mati hilang ya. Makanya di vaksin kita kurangin. Kita bilang kita nggak butuh lagi rate ayam itu 1,3. Tapi masih ada perusahaan, wah itu masuk gitu. Ini nggak ada gunanya ini, karena sudah nggak ada. Ya, ini semua virus kita sampai tahun 2019 ini kita sekarang apalagi lebih banyak lagi. Nah kelompok ini yang masih bersirkulasi di Indonesia, tapi dia beda-beda. Ini kita ada strain yang nyeleneh ini di Jawa Barat aja sama Lampung. Ini nyeleneh bener, semua vaksin gagal waktu itu ya 2016. Karena ini nyeleneh. Tapi kita juga nggak bisa jadikan vaksin karena ini mati di 2017. Dia buntu jalan. Ya. Terus kemudian ini 2014-19 ini juga mati di 2019. Ini yang awal masuk 2012-13 juga mati. Kita mau lihat mati atau enggaknya, ini virusnya apakah ada cabang dari sini yang berterus. Semua virus baru ini bercabang di kelompok ini. Artinya ini yang adalah virus-virus yang kita temukan. Jadi kita ambil virus master seed dari kelompok ini, bukan dari sini, dari mana-mana. Ya. Kita harus melakukan analisa seperti itu. Nah, tadi antigenik kartografi itu apa sih? Ini ibaratnya ini kita punya tabel dengan jarak kilometer. Jakarta ke Medan 1.402 kilometer. Ke Banjarmasin 2.000. Kita masukin program ini, dia keluar map seperti ini dengan jarak geografis. Ya. Tapi di sini kita masukin titer HI di dalam tabel ini, dia muncul antigenik
kartografi map ini, tapi dengan jarak antigenik. Antigenik adalah virus strain Legok 2003. Ini tahun 2006, strain Purwakarta. Ini satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak. Jaraknya 4 kotak ya. Jadi 4 kotak itu 4 log. Ya. Jadi kalau saya tadi potensi vaksin saya dengan Legok itu adalah 2/10 atau 2/6 lah, 2/6 misalnya. Tapi kalau virus yang di lapangan itu adalah virus Purwakarta 2006, 6 minus 4 itu 2. Jadi efektif tadi vaksin kita potensinya bukan 2/6 tapi 2/4, 2/2 sebenarnya. Karena ini jarak yang kita bilang ini perbedaannya. Jadi kita bisa lihat itu ya. Jadi yang kita inginkan adalah titer tinggi tapi cocok dengan virus yang sedang sirkulasi. Jadi kita misalnya ini ya, di kartografi ini. Kita lihat misalnya yang merah-merah ini adalah strain ayam kampung, ya, ayam kampung dari keliling farm breeding. Yang hijau ini strain layer, ini di tahun 2012 loh. Ini masih yang ya 2010 ini waktu terjadi flu. Ya, breeder yang ini, ya, terus kemudian ayam broiler yang di sini. Kita lihat di tahun 2010 breeder itu sudah melakukan 5 kali 6 kali vaksin H5N2, terus kena AI bermutasi tinggi, makanya jaraknya ini jauh-jauh ya gitu. Sementara isolat dari layer maupun dari broiler dia masih di pusat sini ya, yang breeder tuh jauh-jauh. Jadi kita bisa bilang ayam yang sifatnya hidupnya panjang dan berkali-kali divaksin dengan vaksin yang tidak cocok itu kena AI itu akan muncul namanya ayamnya virus-virus nyeleneh ini, outlier strain. Outlier strain ini semua pada datangnya itu dari ayam breeder maupun ayam layer. Nah ini kemudian ini dari ILDEX pertama saya ingat ya. ILDEX pertama biosecurity vaccination, mereka bilang oh ini ada namanya yang tarung ini apa konsultasi terus kemudian 3+2 dulu perusahaan vaksin luar negeri bilangnya vaksin 2 kali cukup. Mana ada yang 2 kali cukup? FAO melakukan kerjasama dengan kami waktu itu kami dari lab-nya bilang ideal itu 3 kali di 2 kali di masaling. Terus cost-nya, cost dari disease control di layer itu 20%. Ya. Tadi saya bilang di breeder itu 1%. Jadi sama ya kira-kira. Terus kemudian ini 3 warna ini diterapkan di Solo, ya di Pinsar Solo. Ini yang kami yang juga tuturkan di sini juga ya. Nah, dengan penggunaan vaksin yang tepat di tahun 2011 ini kita lihat turun kasus AI itu sudah minim sebetulnya. Kalau sekarang saya cari virus H5N1 itu susah. Yang banyak H9N2 dan ND. H5N1 itu susah sekali sedang ditemukan di lapangan. Ya, saya dan makanya kaget. Banyak anak buah bilang, oh ini di lapangan rame H5N1. Saya bilang nggak ada H5N1. Karena kita monitor. Ya maksudnya kita jangan takut-takut terkena ya. Wah sekarang ada virus baru, ya virus baru di Filipina apa hubungannya di sini gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan di situ ya. Jadi H9 ya itu betul ya. Tapi H5N1 ya ini kita lihat tuh minim sekali saat ini data pemerintah ya. Jadi, di lapangan kita juga bisa membuktikan. Ini yang tahun 2012 masuk C2321C ini yang flu bebek itu ini kita lihat kematiannya banyak. Yang dulu 213 tidak mematikan bebek, ini mulai dari bebek nyebar dari Jawa Tengah kemana-mana. Nah ini kita juga lihat kartografinya. Ini virus-virus 2012, 2016
Ini sudah jauh ya dari sini. Ini misalnya master seed saya di sini, virusnya di sini sudah ada dua log ya. Jadi ini kita harus pindah master seed yang kotak-kotak ini master seed kita ikutin di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat hanya berdasarkan phylogenetic tree silsilah ini, kita tidak bakal bisa menseleksi master seed. Ini kita nggak tahu mulai dari mana. Kita bisa lihat oh virus ini dia ada di sini, tapi yang di sini, tapi juga ada virus yang di sini lari ke sini. Gitu ya. Jadi ini kita lupakan, kita nggak boleh pegang pada ini, ya. Kita cuma lihat cuma kelompok ini aja ya untuk yang master seed. Apa yang kita lihat, ya. Jadi ini yang kita harus tahu bahwa perusahaan vaksin di Indonesia itu kontribusinya lebih besar daripada pemerintah untuk menangani AI. Ya. Kalau kita nggak ada OVU masuk ke sini di tahun 2007 sampai 2010, kita masih babak belur. Nah, teknologi ini, kartografi ini diterapkan di dua institut, di BPVetVates sama di Vaksindo. Itu dua itu aja yang bisa melakukan. Nah, tadi saya bilang ada virus 2344 yang baru ya. Ini mereka itu kan sifat unggas liar itu kalau musim panas di belahan dunia bagian utara di sini mereka brooding, mereka bertelur, beranak dan lain sebagainya. Terus kalau musim dingin mereka ke daerah China, ke daerah Asia Tenggara. Terus nanti dia di sini di China tercampur dengan virus-virus AI yang ada di situ, non patogenik. Muncullah H5N1 tadinya jadi H5N8. Terus dia kembali lagi ke sini, di sini jadi endemik lagi, dia summer berikutnya dia nyebar lagi kemana-mana, termasuk ke Amerika, akhirnya nyebar kemana-mana. Nah virus 2344 ini sudah endemik di mana-mana, di burung liar ya, saat ini di Korea itu outbreak besar-besar. Ini cuma saya contoh dan kemarin di bulan Juli saya ke Manila presentasi ini, mereka itu bebek itu mati semua ya, bebek mati, layer 30% sudah mati dari layer di Filipina 30% sudah mati. Ini itu di bulan Juli ya. Sekarang mungkin lebih banyak. Di sana itu harga telur tinggi sekali. Memang ini kasus-kasus AI luar biasa. Nah, ini summary-nya dari tadi. Kita harus tahu bahwa turunan Gus Bandung ini berkeliaran atau berspekulasi dari tahun 96 ada di sini, ya. Ada di banyak negara, ya. Dan itu dari 2003 sampai 2014 dia membentuk banyak sekali variasi. Kenapa? Dari tekanan vaksin, dari macam-macam di tekanan, jadi akhirnya banyak sekali variasi. Dari semua bagian variasi ini hanya dua yang bertahan. 2321C ini ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Vietnam, di Asia Tenggara. Ini hanya di Asia Tenggara, ya. Yang 2344B ini ada di Asia, ada di Timur Tengah, ada di Afrika Utara, ada di Afrika Selatan, ya. Jadi dua ini turunan dari Gus Bandung ini masih bertahan di secara global, dan mereka itu ada di endemik atau exotic di dalam burung liar, ya. Burung liar yang wild waterfowl ini, dan dia itu seringkali mengalami reabsorpsi dengan virus-virus patogenik di China, di Rusia dan lain sebagainya. Nah, setiap musim fall migration saat ini adalah musim gugur di belahan bumi bagian utara. Ini nyebar, ya. Kita akan mengalami ada peaknya lagi kasus-kasus ini di dunia itu mulai November, Desember, Januari, Februari, April, Maret, April. Ini kita akan lihatnya otomatis naik 3 tahun berturut-turut, 2020, 21, 22.
Ya, ini 2023 kita nanti lihat ada peak lagi nggak? Ya. Ini akan sama. Kemudian untuk kontrol penyakit ya kita bicara memang kita harus belajar ya. Kita nggak bisa lakukan stamping out karena virus AI ini akan muncul terus kan nggak bakal hilang. Biosecurity itu adalah satu-satunya tool untuk mencegah infeksi. Yang lainnya itu cuma mengkontrol tapi bukan mencegah. Kita tidak bisa istilahnya mengeradikasi virusnya, nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol wild bird ya. Terus kemudian vaksin hanya efektif kalau kita pakai vaksin yang homolog karena kita butuhkan antibodi yang mampu menetralisir si virus itu. Dan kita harus memang melakukan penelitian dan DIVA vaksin yang dipromosi ke mana-mana. DIVA vaksin itu adalah kita vaksin dengan H5N2, kita kena H5N1, kita bilang oh, antibodi yang ada di ayam itu dari lapangan, itu bukan hasil vaksin antibodinya. Untuk apa saya mau tahu itu? Ayamnya mati kok gitu ya. Jadi saya bilang DIVA ini nggak ada gunanya gitu. Tapi banyak negara-negara barat itu bilang, oh kamu harus beda. Mau membedakan antibodi, kita mau carikan antibodi yang cocok. Jadi ini saya yang paling di dunia internasional, saya teriak-teriak DIVA itu, ya tanda kutip itu lupakan aja ya. Sekarang banyak orang yang lupakan ini. Kemudian kalau kita bicara yang terakhir, hanya 2 negara yang melakukan update secara rutin, China sama Indonesia. Yang lainnya nggak ada di dunia. Ya. Kalau kita lihat di Egypt saat ini, ada 29 jenis vaksin H5. Ya. Di sana kacau sekali. Saya ke sana sudah malas, saya mau disuruh berikan pendapat. 29 vaksin, jenis vaksin. Ya, jadi, nah terus kemudian kita bicara ya post-vaccinal monitoring. Kita lihat titer, kita lakukan surveillance dengan PCR dan lain sebagainya. Ini yang kita harus lakukan juga. Ya dengan itu mungkin saya berhenti di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin agak ilmiah di tengah-tengah, tapi saya cuma mau bilang bahwa Indonesia itu memang ada sistemnya ya, melakukan seleksi vaksin. Terima kasih. Terima kasih lagi ya, karena kita waktunya masih cukup banyak untuk tanya jawab. Kita masih ada 30 menit ya. Jadi saya persilahkan Bapak Ibu yang ada di sini, audiens, silahkan mengajukan pertanyaan dari paparan tadi, kisah kegagalan dari keberhasilan kita. Yang masih ke depan kita harus terus belajar menghadapi kegagalan. Karena virusnya tidak berhenti sampai di sini, usaha kita juga tidak berhenti sampai di sini. Oke, saya persilahkan waktunya Bapak Ibu jika akan mengajukan pertanyaan. Baik, silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dean dari PT Damar Jaya Trijaya. Ingin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa salah satu pilar yang terpenting terkait dengan biosecurity, tadi juga bagus sekali ada 3 zona yang memang secara umum sudah diketahui juga untuk penerapannya. Yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan di zona hijau atau di bagian steril, apabila memang kita memiliki beberapa kandang, mungkin ada yang secara vlog dia satu vlog, misalnya sedang laying semua, atau juga mungkin ada beberapa peternak itu yang menerapkan multiple egg kalau di layer ataupun di breeding. Nah, apabila kita mengetahui ada suspek AI, misal tadi kita punya 10 kandang, misalnya di kandang 5 kita sudah mengetahui ada suspek AI, apakah kita membuat zonasi baru di zonasi hijau atau ada tindakan biosecurity tambahan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir setting tadi ada sempat kita lanjut oleh. Terima kasih. Oke, kalau pengalaman kami dengan
vaksin yang tanda kutip cocok, yang matching ya dengan virus lapangan, tentunya kita lihat kematiannya sedikit, tapi yang tidak cocok pun itu akan memberikan proteksi nggak sampai mati sampai 80% dan lain sebagainya ya. Karena di Indonesia vaksin itu relatif satu jenis ya, nggak ada jenis yang dari mana-mana. Cuman kalau kita bicara mau tadi adalah kan ada 3 ya, bio exclusion, exclusion, bio compartment, dan juga containment ya. Di dalam hal ini ya kita harus bicara containment ya. Jadi artinya memang kita harus gimana caranya satu kandang kita isolasi. Dan pengalaman saya itu memang susah. Pengalaman saya susah karena lalu lintas karyawan, lalu lintas telur dan lain sebagainya itu walaupun kita panen, bukan panen ya, kita kumpulin telur yang terakhir itu nanti keluarnya terakhir dan lain sebagainya, itu susah. Dulu kita bahkan bikin shower di kandang itu, jadi ada kandang di situ, mandi di situ, terus kemudian ganti baju, celup di sana dan sebagainya, itu susah. Kalau sudah kena itu susah dilakukan. Tapi kalau yang dengan kalau kita bisa bilang oke, ini containment-nya itu cukup besar, misalnya vlog ini kita sudah kena, ini akan coba di situ karena itu memang mungkin vaksinnya nggak bisa kuat di situ ya. Kita harus amankan ADN-nya ini yang nggak akan masuk ke produksi, kita harus fokus di situ ya. Kita akan benar-benar cut lalu lintas ke yang di sana dan kita coba ya bicara dengan teman-teman yang punya vaksin ya, ini kita harus isolasi virusnya. Jadi jangan takut atau apa kalau misalnya minta tolong, kita harus lihat dulu ini virusnya berupa apa gitu ya. Kalau virusnya AI terus kemudian kita sesuaikan dengan vaksin, kita bilang oh ini ada vaksin cocok dan seperti ini gitu, atau tidak cocok gitu kan. Tapi kalau kita bicara satu kandang kita mau contain di satu kandang itu nggak bisa, karena terlalu dekat gitu, terlalu dekat. Jadi mungkin kandang ini mau dipertahankan atau tidak, atau diakhir saja dengan prosedur yang sangat ketat di sepertinya. Ya kalau di dunia internasional saya nggak pernah bilang akhir, tapi di sini saya bilang bisa aja karena nggak ada ganti rugi ya. Kita harus keluarkan ayam itu ya, kita harus akhir. Jadi lebih baik melindungi yang lainnya ya Pak daripada. Itu kira-kira jawabannya ya. Karena karyawan kita nggak bisa lalu lintas itu, kita nggak bisa stop di situ. Di contain di satu kandang nggak pernah berhasil. Oke, kira-kira begitu, Mas Dean. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau sharing juga boleh. Terima kasih atas waktunya. Saya dengan Wira dari Wali. Saya ingin bertanya sedikit sama Pak Ibu. Untuk saat ini, grade yang memang benar-benar masih ada di Indonesia itu grade yang berapa? Terus kalau yang seperti saya dulu jalani di tahun 2004 untuk kasus memang kematian yang tinggi. Untuk grade yang sekarang ini, untuk kasus ini apakah masih kematian, apa sudah berubah mungkin di penurunan produksi atau dan lainnya. Dan idealnya menurut Bapak itu program vaksinasi sama layar ini produksi berapa kali? Karena yang saya dengar itu waktu penggunaan di Bali kalau tidak salah itu ada istilahnya 3+2 sama dengan tidurnya. Apakah 3+2 itu sekarang ini sudah bisa tetap tidur minyak atau kalau 3++++8? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gira ya. Jadi virus yang ada di Indonesia saat ini adalah T2321C. Ini yang virus
bebek yang masuk di tahun 2012 ya, yang masih bertahan sudah 20 tahun ada di Indonesia ya, masuknya 2012 ya. Nah, yang 2003 yang masuk itu adalah virus AI213 itu 213.1A itu mati sudah tidak beredar sejak 2014 ya. Nah, apakah virusnya, kalau kita bicara virus, yang mana yang ganas? Yang dulu lebih ganas daripada yang sekarang. Karena yang dulu itu adalah virus ayam, yang benar-benar ganas di ayam. Yang sekarang itu adalah turunan 2.3 itu semua itu virus bebek ya. Itu dia tidak otomatis mematikan ayam dalam waktu 2 atau 3 hari. Dia bisa makan waktu 1 minggu baru dia mematikan. Nah, jadi itu yang virus ini yang kalau kita bisa dari biologis, ini virus yang secara efektif tuh bisa bertahan hidup karena dia tidak mematikan hostesnya ya. Jadi saat ayam itu kena virus AI dia akan menyebar kemana-mana sampai inangnya itu hostesnya mati ya. Tapi sempat dia sudah menyebar kemana-mana gitu. Itu adalah virus yang successful di lapangan, itu adalah virus yang tidak mematikan inangnya seketika ya. Tapi yang 213 itu kena 2 hari mati, 3 hari mati ya. Jadi tapi untungnya virus itu juga buntu ya, dia mematikan inangnya dan sempat dia nyebar kemana-mana sehingga dia juga ikut mati. Nah ini yang kita harus ketahui, virus ini jangan di underestimate karena ini virus ini bisa menyebar kemana-mana dan jumlah konsentrasinya tinggi, dia akan mematikan juga. Kalau penurunan produksi H5 itu sebetulnya bisa melakukan penurunan produksi, tapi sebetulnya itu bukan seperti H9 itu larinya ke sana. Itu benar-benar karena ayamnya nggak makan, nafsu makannya turun dan sebagainya, kita lihat mulai turun, atau memang ada radang di saluran petelurnya, itu juga bisa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada penurunan produksi, pada intinya itu adalah Newcastle disease. Jadi kita harus fokus di ND juga. ND ini sangat-sangat ganas, tapi karena divaksin merasa nggak ganas, tapi produksi hancur. Ini kan 3+2 itu minimum ya. Jadi saya nggak bisa bilang plus 1 plus 2 ini tergantung kita liternya. Carilah perusahaan yang memberikan servis untuk bikin baseline ya. Jadi kalau saya punya baseline, saya lihat titernya 2/12 di H5N1 dari vaksin, nggak mungkin. Itu kita sudah otomatis bilang itu lupakan, itu pasti salah. Tapi kalau 2/4, oh ini terlalu rendah, harus divaksin lagi. Jadi kita range-nya itu selalu antara 2/7, 8 itu harus dipertahankan. Kalau kita sudah 3+2, terus kemudian 2 kalinya itu misalnya di 30 minggu sampai 50 minggu, tapi kita, ini harga telur bagus, kita mau pertahankan sampai 100 minggu, ya kita harus booster lagi. Jadi kita harus lihat titernya itu. Dipersilahkan, saya ingin mengajukan pertanyaan atau mau sharing, boleh Bapak. Oke. Kalau dari from the international case, maybe. Yes. From You want to share some experience? I have a very long one. Bulingling. Oh, iya Bapak. Terima kasih, selamat sore. Beberapa waktu lalu, saya dapat informasi bahwa master seed yang ada di Indonesia dari di China kalau nggak salah adalah dihasilkan dari masih jenis AI dari Tangkamus. Itu gimana Pak?
Ya, tadi saya sampaikan di Indonesia ada 2 institusi yang melakukan kartografi ya. Ini adalah BB Bates ya, di Bates di Jogja ya, Pak Hendra kepala labnya, sama di Kaksindo ya. Nah, Bates itu ya saya nggak mau terlalu banyak buka ya. Dia melakukan kartografi itu memang ketinggalan sebenarnya. Dia ketinggalan dalam arti tanggap mutu itu kalau nggak salah itu 2018 atau apa ya. Jadi ketika mereka bilang ini cocok, kita di 2022 tentunya sudah nggak tahu kita masih cocok nggak. Ya, saya sebenarnya ada presentasinya Pak Hendra, saya bisa tunjukin posisinya relatif oke, tapi itu sebenarnya memang agak ketinggalan. Jadi kita harus coba lihat di sini. Di Indonesia unik gitu ya, pemerintah bisa menentukan itu, tapi dia nggak monitor apa isinya juga gitu ya. Jadi banyak perusahaan juga nggak tahu isinya apa, tapi sebenarnya dari tanggal musim itu sudah benar. Itu kalau saya lihat kartografi itu benar posisinya, tapi ketinggalan. Ya, itu bisa dipakai. Mereka juga lihat ininya apa potensi vaksinnya, apa virusnya dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya itu luar biasa karena tidak ada negara di dunia melakukan itu, hanya di Indonesia aja. Dan ini kita boleh bangga dengan itu. Bagus itu. Cuman kadang-kadang 1-2 tahun